baca Sabbihisma rabbikal a'la, beberapa surat di beberapa surat yang semisal, ya. Lalu kemudian Rasulullah bersabda kepada Mu'adz, mengapa engkau tidak mengerjakan sholat dengan membaca Sabbihisma rabbikal a'la atau wasyamsi wa duhaha atau wal laili idza yaghsha. Ya, itu. Ada hadis lagi yang menerangkan bahwa ketika membaca Sabbihisma rabbikal a'la itu digabung dengan surat apa yang sebelumnya, hal ataka hadithul ghasyiyah. Ada pula hadis di dalam rawahul Imam Ahmad ketika membaca Sabbihisma rabbikal a'la pada salat witir, ya. Ya. Itu yang pertama membaca surat Al-A'la, lalu kemudian membaca surat Al-Kafirun pada rakaat yang kedua, pada yang ketiga Qul huwallahu ahad, ya. Dan ada juga Aisyah menambahkan surat Al-Mu'awwadzatain. Ya, itu. Kita membuka surat As-Sabbihisma rabbikal a'la, ya. Kenapa disunnahkan ketika pada ayat yang pertama Sabbihisma rabbikal a'la kita disunnahkan membaca Subhana rabbiyal a'la? Dasarnya adalah surat 56 surat Al-Waqi'ah ayatnya 95 dan 96. Anda lihat itu di sana. Ya, sebelum saya artikan, ya, itu kalau mau tahu dalilnya dari sana, ya. Ya, Sabbihisma rabbikal a'la. Maka didasarkan itu, ya, surat Al-Waqi'ah itu, ya, lalu terbit itu ucapan kesucian bagi Allah, ya. Lalu turun sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ij'aluha fi sujudikum, maka jadikan itu bacaan di dalam sujud kalian. Ya. Yang jelas yang paling kuat itu yang kuat adalah Subhana rabbiyal a'la sama Subhana rabbiyal azim ketika pada saat ruku. Lalu ada wa bihamdi, ya. Itu semuanya yang pakai tambahan wa bihamdi, apakah itu Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi ataukah Subhana rabbiyal azim wa bihamdi, itu semuanya ada sanadnya yang dhaif dari perawinya. Semuanya, tidak ada yang kuat. Tambahan wa bihamdi itu sanadnya tidak ada satupun yang sahih. Semuanya mesti ada yang dhaif. Semuanya didasarkan yang tambahan wa bihamdi. Ya. Dasar inilah maka mengemukakan dalilnya adalah dhaif, akan tetapi karena ada syawahidnya. Syawahidnya apa? Walaupun semuanya dhaif, akan tetapi banyak dari para perawi-perawi yang menyatakan, maka masuk ke dalam hasan li ghairi. Paham ya? Hasan li ghairi. Jika hasan li ghairi dengan sahih, kuatan yang sahih. Paham ya? Hasan li ghairi termasuk di antara berbeda dengan salat tasbih. Salat tasbih itu
hampir keseluruhannya adalah ada sanad yang doif. Akan tetapi dari Ikrimah sajalah, yang dari Ibnu Abbas itu sajalah yang sahih. Maka masuk ke dalam kelompok sahih li ghairi. Salam. Di atasnya Hasan li ghairi. Gitu loh ya. Katakanlah ada 10 dalil ya. Yang 9 ini perawinya ada doifnya, tetapi 1 ini yang sahih dari Ibnu Abbas, maka ini masuk sahih li ghairi. Jadi salat tasbih itu sahih li ghairi. Yang lainnya menganggap ini cari-cari ini semua, maka mereka menganggap doif hadis ini. Karena yang dilihat yang 9 itu tadi, bukan yang 1. Dan 2. Wah, gitu ya. Jadi harus bisa mengumpulkan itu sebelum memutuskan. Gitu ya. Sabihis. Ya. Dhaif itu lemah. Ya. Tidak kuat, ya. Dan ketika Allah menurunkan surat Al-Waqi'ah, surat 56 ayat 95 dan 96, maka Rasulullah SAW menyatakan, ij'aluha fi ruku'ikum. Maka jadikan bacaan itu, ya, bacaan di dalam ruku' kalian. Maka itulah, sejak itulah pakai itu, ya. Kemudian, ya, kemudian tambahan wa bihamdi itu sendiri, kenapa kok masuk? Walaupun semuanya perawinya itu dari sanadnya itu doif, ada yang kedoifan, terus kemudian oleh Imam Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah ta'ala menyatakan hasan li ghairi. Dasarnya ada di dalam surat At-Tur, surat 52. Anda buka itu, ya, ayatnya 48 dan 49. Coba baca, iya kan? Coba buka itu. Wasabbih bihamdi rabbika hina taqumu, kan ya? Atur. Ya benar. Nah, itu kemudian itulah yang menguatkan masuk kalimat wa bihamdihi. Loh, gitu loh. Itu dasarnya. Sebelum kita memasuki yang lainnya, ya, sebelum kita memasuki yang lainnya. Ya, itu yang menyebabkan pakai tambahan wa bihamdi. Ya, karena ada yang bersesuaian dengan Al-Quran, walaupun secara dalilnya sanadnya doif semua. Karena ada syawahidnya Al-Quran, maka yang doif itu tadi masuk hasan li ghairi. Kalau begitu yang selamat yang bagaimana? Cukup tanpa tambahan. Paham ya? Tetapi kalau Anda pakai tambahan juga jangan disalahkan. Tetapi secara sanad kedudukan dalil itu lebih sahih yang mana? Yang tanpa tambahan. Ya, itu. Tapi boleh kan,
Saya tidak menyatakan tidak boleh ya. Boleh. Ya, tetapi yang lebih kuat tanpa tambahan. Tapi ini yang dimaksud ketika engkau bangun itu bangun dalam arti apa? Bangun dari tidur. Bertasbih ini ya? Iya, bertasbih. Ya. Kalau ini yang sebagian malam bertasbih. Nah itu untuk sholat malam. Malam ya? Iya, artinya bangun itu di situ bukan bangun ya, tetapi dibangunkan oleh Allah untuk kita menjawab. Surat 32 ayat 16. Anda buka. Surat 32 ayat 16. Ya. Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya. Mereka berdoa kepada Tuhannya. Lambung mereka jauh dari tempat. Artinya bangun itu. Ya, sholat tahajud. Gitu ya. Ketika turun surat Al-A'la inilah, maka Rasulullah menyatakan ij'aluha fi sujudikum. Jadikanlah ya dia, hanya itu dia, yaitu Subhana Rabbil A'la itu tadi ya, menjadi bacaan atas sujud kalian. Ketika tadi surat Al-Waqi'ah 94 95 ya 95 96, maka jadikanlah sebagai bacaan ruku kalian. Lah tambahannya dari mana? Berdasarkan sanad hadis itu semua yang tambahan wa bihamdi tidak ada satupun yang masuk kelompok sahih, dhaif. Ya, akan tetapi karena ada syawahidnya yaitu surat At-Tur, di antaranya itu firman Allah, ya, maka itulah yang menguatkan memasuki hasan li ghairi. Itu. Ya. Dalil inilah, ayat pertama inilah juga mengungkapkan bahwa dalil tentang pembacaan bismillah. Karena ada apa? Sabbihisma, kata isma, nama. Ya? Nah, itu. Jadi disuruh kita membaca sedikit-sedikit bismillah, begitu ya. Nah. Kalau imamnya baca kan kadang langsung Ustaz, kan enggak bisa baca. Oh, enggak, Bu. Kan namanya sunnah. Baca saja dong. Jangan jangan nih dalam hati saja. Paham ya? Subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal azim. Kalau Anda agak basah, agak keras kan, iya toh? Yang enggak tahu loh, ya orang enggak tahu kan repot ya. Akhirnya fitnah, iya toh? Wah, wong berdiri kok baca subhana rabbil a'la. Ya kan? Itu. Kalau Anda keraskan begitu pakai subhana ya, begitu seolah-olah dengarnya subhanallah, ada yang salah saya. Imamnya begitu bingung ya. Cukup dalam hati saja subhana rabbiyal a'la. Kalau bacanya di wasal ya. Iya, ya. Itulah. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la. Sabbihi ini perintah amr. Kalau perintah apa? Kalau sudah perintah wajib, ya, wajib. Asma, nama. Rabbika, Rabbmu Muhammad, Tuhanmu Muhammad
Al-A'la, yang maha tinggi. Jangan punya pikiran yang maha tinggi, Allah itu tinggi sekali. Oh, bukan ya. Karena ada maha, dikatakan tinggi sekali, jadi raksasa. Ya. Jangan punya pikiran begitu. Lalu Allah ya bertempat di tempat yang tinggi. Jangan punya pikiran itu juga, tidak boleh. Ya, kita tidak boleh menawi pokoknya maha tinggi, wis jangan usah di macem-macem. Sekarang kan lagi rame YouTube itu ya, yang penodaan ya. Saya sudah lihat. Ya, saya sudah lihat. Saya nyetelnya beberapa kali, saya itu sudah lihat. Ya, ada yang sudah VCD ya, bentuk CD sudah. Kemarin saya ditampakkan pakai itu flash disk. Ada kawan kita yang sudah. Ternyata, mohon maaf, umat Islam ini terlalu cepat bereaksi tanpa memandang. Ya. Jadi sebenarnya pernyataan orang Nasrani ini, pendeta ini, karena kesalahan kita orang umat Islam. Paham ya? Kesalahan kita. Orang-orang Mu'tazilah itu loh. Ketika dia mengungkapkan, wong setan kok dilempari sama batu, ya? Itu kenapa? Ketika ada penceramah disetel itu sama dia. Ya, ada seorang ustadz yang berceramah. Kenapa haji itu diantaranya lempar jumroh? Karena itu adalah manifestasi dari setan. Kita melempari setan. Itu Mu'tazilah. Inilah lemparan batu, itulah yang mengarahkan ya menuju neraka. Setan ini menuju neraka. Sehingga ini kan nggak ngerti nih orang-orang Horil Islam, ya tak? Yang nerangkan koplak pisan, ya tak? Islam yang koplak, ya, sehingga orang lain ini malah menghujat Islam. Saya ungkapkan lagi, khusus spesial ibadah. Dasarnya ibadah itu semuanya haram kecuali yang diperintahkan, yang disyariatkan. Wes, jangan pakai pikiran, jangan pakai macam-macam. Di antaranya itu, mohon maaf, ya, kurban disembelih karena kita membuang sifat kebinatangan. Itu di dalam ceramah itu dibahas, Pak. Itu orang Islam koplak yang menerangkan seperti begitu itu. Masya Allah, sehingga jadi ejekan kita ini. Jadi jangan salahkan orang lain dulu, wong kita sendiri yang menerangkannya koplak. Ya, itu loh. Termasuk ketika saya menelaah perkataan pendeta itu, ya, mengenai ihdinas siratal mustaqim. Yang salah juga yang menerangkan, bukan yang ngomong pendetanya. Pendeta ngomong kan nggak tahu dia. Oh, ini loh. Jadi mohon maaf, Islam ini sebenarnya loh intinya ya, Islam ini dilecehkan oleh umat Islam sendiri. Ketika dikritisi, marah-marah umat Islam. Tetapi kita mengkritisi mereka tanpa melihat. Kenapa seorang pendeta itu mau mengkritisi kita? Ternyata dibuka sama dia. Pernyataan ulama, ustadz itu tadi. Di Malaysia ini ya. Yang ustadznya ini bukan orang Malaysia, orang Indonesia. Plak, sudah. Saya langsung tidak bisa ngomong.
Ya, kenapa? Tahu betul siapa ustadznya, saya betul tahu. Yang ngomong, yang jadi beban, yang bahan itu ya. Astagfirullahaladzim. Makanya itu surat 16 ayat 25 itu jalan. Ucapan mereka menyebabkan mereka menanggung dosa mereka sepenuhnya serta sebagian dosa-dosa orang-orang yang telah mereka sesatkan. Tuh. Jadi jangan salahkan orang. Ternyata dari YouTube itu menghujat daripada orang Nasrani ini, pendetanya. Padahal sesungguhnya pendetanya terang-terang saja. Ketika dilihat, kan tidak ada wawancaranya lagi ya. Saya kan membaca ini. Ini kan orang Islam. Ini orang Islam bukan yang menerangkan ini. Iya. Insya Allah orang Indonesia. Keraskan saya begitu ya. Keraskan sama dia. Semalam saya ngaji sampai jam 11:30 saya ngaji. Tanpa terasa. Ceritanya di via televisi segala macam ya. Kita FPI marah-marah. Ngapain? Pak ilmu. Jadi karena mereka ini membaca kita. Itu loh. Sehingga jangan salahkan ketika mereka menghujat kita. Nabinya saja minta kepada Tuhan ya petunjuk 14 ya abad yang lampau. Karena kesalahan ketika saya kesalahan yang menerangkan. Ingat loh ya, overlapping sampai seluruh dunia itu penghujatan. Mohon maaf itu orang yang menerangkan, orang Indonesia yang menerangkan ini sampai dibaca mereka non muslim yang notabene ini sudah tersebar sampai ke Malang Selatan sana, tempat dahulu saya mengajar di saat seminar Alkitab Asia Tenggara. Astagfirullahaladzim. Ini ya Ustadz Indonesia. Saya tidak mau sebutkan. Maksudnya Ustadz yang dihujat, jangan orang Nasrani yang sebenarnya. Ya. Tapi kan masalahnya dia kan tidak tahu agama Islam. Iya kan? Nah itu. Saya sampai semalam tidak bisa tidur lagi gara-gara habis nonton begitu. Kenapa balik di kitab? Ya. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Ya itulah. Makanya Indonesia mohon maaf tidak bakal selesai. Ya. Cobaannya. Karena banyak itunya. Banyak bid'ahnya. Kembali kepada surat Al-A'la. Jadi nanti kalau mohon maaf yang ngaji di sini, kalau ada Anda mendengar ceramah yang seperti begitu, yang menerangkan tawaf nanti diibaratkan segala macam, sampean tanya dalilnya dari mana sampean itu? Ya, menerangkan seperti begitu. Ini kalau didengar orang luar, ya, Anda ngomong tanpa dalil, jadi hujatan orang. Kenyataan kita sudah dihujat. Kan gitu ya. Sampean tanya itu, termasuk kurban sebagai serum. Wah, mana sampean punya dalil begitu? Ya, itu dikupas Pak sama dia. Ternyata ada yang lebih lengkap kemarin itu, sampai 1,5 jam saya nonton. Ya, saya kotreti yang ayat-ayatnya yang mana saja menurut dia, terutama tentang haji, ya, mulai lempar jumroh, ya, menyembah kiblat, ya. Anda percaya kita ini tidak menyembah Ka'bah dalam penceramahannya, ya? Ini intinya saja, tidak menyembah. Tetapi Ka'bah itu sebagai simbolik, sebagai alat pemersatu.
Ini ibadah. Mana tunjukkan? Ya, gitu mereka menghujat kita. Ya, yang memohon kepada Sang Kristus, katanya begitu. Padahal itu segala kita juga sebagai simbolik. Kenapa mereka loh, kita masih berbentuk, dia tidak berbentuk kubus, digitukan. Ya, Insya Allah, aneh kan? Jadi rangkaian ibadah itu bagaimana? Tidak tahu. Sama dengan ketika larangan makan babi, kan kotor itu ya. Dalilnya kan kotor. Kenapa kotor? Kan dibersihkan bisa. Udah, nggak usah dibahas tuntas. Itu karena rangkaian ibadah. Karena mengandung cacing pita segala macam, wes gak usah. Itu orang pembodohan itu sudah. Ya. Jadi itu wes gak bisa. Ini kelompok-kelompok Mu'tazilah Indonesia ini, Masya Allah. Ya. Alladzi yang khalaqa, ya, menciptakan, fasawwa, lalu menyempurnakan, maka menyempurnakan, ya. Menyempurnakan apa? Ciptaannya. Allah menciptakan itu, menyempurnakan itu berbagai hal. Ada yang sudah disempurnakan, ada yang melalui proses penyempurnaan, ada yang melalui proses penyempurnaannya itu lewat tangan-tangan yang memang Allah tunjuk, diantaranya dokter. Paham ya? Contohnya orang sakit, maka hukumnya sunnah untuk berobat. Lalu Allah menyempurnakan itu, diberikan kesempurnaan berupa kesembuhan. Ada yang sumbing, ya, giginya tidak rata sama sumbing. Kan biasanya orang sumbing rata-rata giginya nggak rata kan ya, yang satu depan itu rata-rata. Nah, ditutup supaya bukan kemudian dokter itu sebagai Tuhan, tidak. Allah menunjuk. Karena berapa banyak yang juga bisa gagal. Maka itulah alladzi khalaqa fasawwa, walladzi, dan yang qaddara. Qadar, ketetapan. Ya, qaddara, ketetapan. Fahada, maka memberikan huda, petunjuk. Ya, menentukan kadar. Ketentuan masing-masing punya ketentuan dan memberikan petunjuk. Ya, kadarnya masing-masing. Rezekinya aku anto sekian, rezeki saya sekian. Ada yang tidak terbatas, ada yang sangat terbatas, ada yang pertengahan. Allah semuanya kadarnya masing-masing. Cuman kan kita tidak tahu itu loh kadar kita masing-masing, maka kita usaha. Kalau mohon maaf ya, kalau kadarnya orang itu, rezekinya orang itu luas, barang yang tidak laku dijual, dipegang sama dia, terjual. Lah kalau kadarnya itu ya mohon maaf, iya lah, pegang barang yang berharga nggak laku-laku.